Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan podcastannya Timoho Blog Channel. Ini kalau dilihat di gambar ini adalah 3 Trimasketir. Yang sebelah kanan ini ya kita urut tua dulu aja. Yang sebelah kanan ini, sebelah kanan Anda lihat ini yang pecinya hitam, orangnya kelihatannya tegar. Di topinya itu ada tulisan HPN. Oh sebentar saya lihat. Oh HPN. Ngeri nih, ini ngeri sekarang. Ini Pak Kiai sekaligus juga pengusaha. Beliau ada Pak siapa Pak namanya Pak? Haji Ahmad Jajuli. Pak Haji Ahmad Jajuli. Oke, di HPN sebagai apa Pak? Saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Wah, Sekjen HPN Pusat Pak Ahmad Jajuli. Panggilannya apa Pak? Ki Juli apa? Atau Jajuli aja. Ki Jajuli. Baik. Terus yang sebelahnya siapa nih? Saya Ini kayak Andi Low. Rudi Gunawan. Oh, Rudi Gunawan. Pekerjaan apa Pak? Saya kontraktor, developer, sama sekarang main kontraktor SPBU, SPBE, dan agen LPG. Tapi masuk anggota kan Pak? Masuk anggota HPN? Ya, saya menjadi ketua migasnya. Ketua Migas HPN? Ya. Luar biasa. Udah nangani berapa banyak Pak? Kalau apanya Pak? Yang pekerjaan-pekerjaan itu? Sejak 99 99? main kontraktor daripada SPBU, SPBE. Kalau background saya memang sejak tahun 95 menjadi kontraktor. Luar biasa di HPN ya. Kalau yang sebelah saya nggak usah menyebutkan, saya aja menyebutkan. Beliau adalah Bapak Yana Karyana, Ketua HPN Kota Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Kita menyapu. Pak, ini seharian terus terang ya, saya ngikutin teman-teman HPN Pusat itu ke Yogyakarta itu dalam rangka apa ya Pak? Penyajian apa gitu? Iya. Penyajian apa Pak Ahmad Jajuli? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dwijo dari Timoho Blog Channel yang telah berkenan bersilaturahmi dan kami, dan tentu menjadi tuan rumah bagi kedatangan kami. Ya. Sekilas bahwa tadi kami sebetulnya Mas Dwi itu udah berangkat dari Jakarta malam Kamis. Ya, malam Kamis kami kemudian ke Banjarnegara, kemudian lanjut ke Pati, lanjut ke Solo, lanjut ke Sukoharjo, lanjut ke Sragen, Ya. dan terakhir ini kami di Yogyakarta. Terima kasih kepada Kang Yana. Beliau Beliau ini kebetulan juga junior saya di Unpad dulu. Oh iya. Oh. Jadi beliau ketua alumni. DPC, dan alhamdulillah hari ini kami seharian ini ya melakukan kunjungan ke beberapa titik yang sebetulnya core bisnisnya Pak Rudi ini untuk bidang gas LPG dan sebagainya. Oh. Saya kira itu, dan kami tadi untuk kesini beberapa poin. Pertama, kami menggarap untuk bisnis tepung tapioka, lalu kemudian LPG, lalu kemudian SPBU dan lain-lain. Saya kira itu nanti mungkin untuk yang detailnya mungkin nanti Pak Rudi yang bisa menjelaskan. Baik, Pak, sekarang saya tanya soal HPN nih. Apa sih kepentingannya HPN itu? Bapak jauh-jauh tuh menyusuri pantai selatan dari tadi pagi sampai malam hari ini. Itu sebetulnya kepentingan HPN itu apa, Pak? Kalau dikaitkan dengan HPN itu apa? HPN itu adalah Himpunan Pengusaha Nahdiyin. Himpunan Pengusaha Nahdiyin itu berdiri pada tanggal 14 Juli tahun 2014. 2011 yang lalu, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab tahun 1432 Hijriah. Yang sebetulnya ini lembaga ini didirikan oleh 6 orang kiai, Pak Kiai Sal Mahfud, Pak Kiai Mustafa Bistri, Pak Kiai Said Agil ya, dan beberapa pengusaha antara lain Pak Kiai Haji Abdul Kholik, Pak Reza, dan lain-lain. Itu sebetulnya merupakan sambutan kami terhadap semangat 1916 yang disebut dengan Nahdlatul Tujar. Jadi Nahdlatul artinya kebangkitan para pedagang, para saudagar. Waktu itu belum bernama NU, karena NU sendiri baru lahir tahun 1926.
namun merupakan sebuah kesadaran dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan, agar setelah berdirinya Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam, maka Hadratus Syekh itu kemudian punya kegundahan akan ekonomi umat gitu. Dan sesungguhnya Mas Dwi, kalau kita mau jujur, dari 280 juta rakyat Indonesia ini, ya kan, lalu 86%-nya adalah Muslim. Nah, lalu dari Muslim itu mayoritasnya adalah warga Nahdien. Oh, Dan kalau Nahdien ya. Dan kalau berbicara Nahdien yang juga kebanyakan tersebar di kampung-kampung, di pedesaan, itu dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, ya kan, dari sisi kemampuan daya beli, ini yang sangat memprihatinkan. Untuk itu kami sebagai penerus dari HPN ingin bagaimana kita melakukan penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat, ya tentu yang bersifat nasional, namun dimulai dari organisasi profesi yang bernama Himpunan Pengusaha Nahdien ini. Oke, luar biasa. Ini pencerahan bagi kita semua, terutama teman-teman yang berada di organisasi HPN. Ini luar biasa informasinya. Terima kasih Pak Jazuli. Kemudian Mas Andilau, wah Mas Rudi, boleh agak maju sedikit Mas Rudi ya. Mas, tadi kan jenengan melihat ya, bagaimana, nah kena pilih, kalau menurut pandangannya Mas Rudi, itu bagaimana sih Yogyakarta ini punya potensi nggak untuk dikembangkan usaha atau apa gitu yang akan dikerjakan oleh Mas Rudi? Lihat nggak, wah ini potensi atau tidak potensi atau apa Mas? Silakan Mas. Ya, kami berkunjung ke Jogja. Ini kita ingin bertukaran informasi tentang para pengusaha yang ada di Jogja, apa sih usahanya mereka, dan juga apa sih pengusaha kita yang ada di Jakarta dan di seluruh Nusantara. Kita bertukaran ini Pak, produk dan sebagainya, sehingga bisa saling menguntungkan. Kalau di Jogja, yang tadi saya lihat ke Pantai Gunung Kidul, itu potensinya masih sangat bisa dibangkitkan. Pantainya yang cukup indah dan bersih, ya tinggal dibangunlah, menurut saya sih bangunlah kios-kiosnya, dimodernisasi atau di makeover, dan kebersihannya juga dijaga. Jadi itu akan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi pemuda-pemuda yang ada di pesisir Gunung Kidul itu bisa bertukar pikiran, kunjungan wisata ke tempat pulau lain yang mirip dengan mereka. Dan tadi saya melihat juga potensi yang luar biasa bagi bisnis saya di situ Pak. Insya Allah kami akan merencanakan kawasan wisata terpadu juga di situ Pak. Weh, kawasan terpadu wisata yang diinisiasi oleh HPN ya Pak ya? Yes. Akan mengajak HPN anu nggak? Tapi sebentar, nanti saya tanya nih. Pak Yana sebagai tuan rumah nih Pak. Kemudian peluang apa yang ditangkap nih Pak dari kunjungan teman-teman HPN pusat ini ke Yogyakarta? Silakan Pak. Kayaknya Pak Dwi-nya sendiri harus mendekat. Udah, silakan Pak, maju boleh Pak. Nggak apa-apa Mas Rudi, nggak apa-apa. Siap. Kita ngobrol saja. Silakan Pak Yana. Pertanyaannya apa? Nah, Pak, apa sih sebetulnya yang Pak Yana lihat sebagai ketua HPN di Jogja ini dengan kunjungan atau ini kunjungan teman-teman pengurus dari HPN pusat ini ke Jogja hari ini, apa Pak? Oke, baik. Mungkin pertama perlu dulu ada satu penegasan terhadap quote and quote kunjungan dari Pak Haji Jazuli. Beliau ini kebetulan senior saya. Pendekar senior Pak. di Unpad dulu. Dan secara kebetulan pula beliau ini ada agenda berkunjung ke daerah. Nah, alhamdulillah saya sebagai junior dimampiri oleh kakak, tentu dengan sangat bangga gitu ya, dan mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, secara kebetulan Pak Jazuli ini berkunjung juga dalam konteks misalnya melaksanakan fungsi dan perannya sebagai wasekjen ya, yang harus mengawal misalnya KPN seluruh Nusantara. Berkunjung dari daerah ke daerah. Yang dikunjungi adiknya yang secara kebetulan pula jadi ketua HPN di Yogyakarta.
Jadi gayung Gitu bersambut ya Pak. Jadi ya alhamdulillah ya. Ini satu silaturahmi, mudah-mudahan berbuah manfaat yang Amin, amin. sangat signifikan ke depannya, Ya, ya. terutama untuk kebangkitan ekonomi para Nahdiyin. Oke. Gitu. Kalau Bapak lihat sebetulnya apa sih yang bisa disinkronisasi atau peluang apa yang menurut Pak Yana ini bisa menjadi bahan pertimbangan potensial lebih pengembangan di Yogyakarta oleh teman-teman HPN pusat ini. Secara kebetulan tadi 2 daerah yang sempat kita datangi. Yeah. Pertama dari Jogja kita berangkat menyusur ke Gunung Kidul ya, Yeah. menyusur pantai dari satu pantai ke pantai yang lain. Nah kemudian setelah itu kita pulang mampir ke bandara. Iya. Kulon Progo. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dipetik. Tadi saya sudah berbincang sangat banyak bahwa Jogja itu menyimpan banyak potensi, terutama di bidang pariwisata. Ya, dan industri yang berkembang di Jogja itu memang sampai saat ini berulang kali saya sampaikan bahwa Jogja ini masih fokus entah bisa terkukung walau alam gitu ya pada industri pariwisata dan pendidikan, industri manufaktur misalnya kan, semacam pabrikasi industri mobil atau misalnya kendaraan-kendaraan lain atau misalnya tekstil atau kemudian misalnya misalnya kan yang dulu saya dengar bahwa Yogyakarta sendiri juga akan mengembangkan sesungguhnya, mengundang para investor untuk masuk, disediakan misalnya Piungan ya sebagai satu kawasan industri yang sampai sekarang rasanya saya belum melihat ada pabrik di Piungan. Gitu kan ya. Nah seperti itu ya. Yeah. Nah persoalan kemudian yang namanya kunjungan kan harus berbalas, gitu kan ya. Berbalas kunjung. Berbalas pantun. Bahasa sederhananya seperti itu kan. Ya cobalah sedikit-sedikit saya serempet. Ini lihat ada yang baru. Itu investor yang masih dalam konteks lokal Jogja ya dan mampu kemudian mengembangkan suatu kawasan yang punya daya tarik secara nasional. Ya. Bahkan untuk beberapa negara di kawasan Singapura, Malaysia, ini sudah mulai terekspos secara baik gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan HPN datang ke Jogja menelusuri tadi bekal kita di Gunung Kidul itu bisa menangkap satu peluang. Kira-kira apa ini? Terutama arahnya tentunya pada pemberdayaan para Nahdiyin. Entah itu saat ini posisinya sebagai pengusaha besar, pengusaha menengah, atau pengusaha mikro. Artinya 3 pengusaha lapis layer tadi itu mempunyai kesempatan untuk kemudian bertumbuh dan berkembang. Nah, apa diantaranya? Tadi kita lihat ya, ada satu kawasan nih kayaknya untuk rest area bagus nih, gitu kan ya? Karena ada satu yang masih belum terbidik, gitu kan? Ya. Saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, betul. Karena ini dapurnya teman-teman HPN Jakarta, gitu kan ya. Industri apa yang akan dimasuki? Mungkin nanti tunggu tanggal mainnya. Sekarang pertanyaannya gini Pak Yana. Ya. Terus keterlibatan teman-teman HPN di Jogja gimana Pak? Nah, itulah kemudian misalnya saya berharap teman-teman HPN di Jogja juga nanti bisa pada saatnya cukup antusias menyambut. Saya pikir pasti ada kolaborasi, gitu kan ya, dalam usaha ini. Pasti ada kesempatan untuk berkolaborasi, kesempatan untuk kemudian saling berbagi, gitu kan? Itu pasti ada. Saya yakin sepenuhnya karena visi, saya pikir di pusat maupun di daerah, visi HPN sama. Gitu kan, kolaborasi malah jadi isu ya, sinergi isu Jakarta, sinergi, kolaborasi, sinergi. Jogja merajut ukhuwah untuk ekonomi berkeadilan. Nah, ini kan sebenarnya bisa bersinergi dan berkolaborasi secara baik antara pusat dan daerah. Gitu. Tidak hanya kota. Kita ini ke Gunung Kidul tadi. Saya belum nuwun terus terang ke teman-teman HPN di Gunung Kidul. Saya juga sempat mampir ke Kulon Progo. Saya juga belum sempat nuwun sama Mas Nain ya. Mas Nain yang di Kulon Progo gitu kan. Sorry. Tapi akhirnya nanti akan tetap berkolaborasi dengan teman-teman HPN di
Kita Ide. akan coba. Ah, Persoalannya kemudian apakah program yang nanti akan Tawarkan, digulirkan oleh beberapa teman HPN di pusat ini disambut atau tidak, ya itu kan Ya. masing-masing punya pertimbangan. Oke. Pertimbangannya macam-macam kan, ada pertimbangan. Ya tentu mau tidak mau lah pertimbangan bisnis dalam hal ini. Baik Pak Yana, terima kasih. Ini kembali ke Pak Jazuli nih Pak. Pak, saya kan bertanya nih Pak, ini HPN itu apa sih yang membedakan gitu loh? Maksudnya HPN itu dengan kelompok-kelompok pengusaha atau usaha yang lain, Pak Ahmad Jazuli. Apa sih perbedaannya dan keunggulannya apa? Atau mungkin barangkali ada hal-hal yang unik di HPN itu, Pak? Iya. Silakan. Pertama, bahwa kesamaan kami dengan Kadin, dengan Apindo, dengan HIPMI, ya, Macam-macam. dan itu adalah sama-sama organisasi profesi para pengusaha. Bedanya? Nah, bedanya tadi bahwa kami secara kesejarahan dan secara psikologis kami berada dalam binaan Nahdlatul Ulama. Gitu. Kami bahkan lebih sempit lagi bahwa kami adalah para pengusaha yang biasa disebut sebagai pengusaha Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, dalam konteks organisasi kami dibatasi oleh itu, ya, organisasi keanggotaannya. Tapi dalam bisnis, sebagaimana muamalah, bahwa kami boleh berbisnis dengan teman-teman dari Muhammadiyah, dengan Persis, dari Al-Wasliyah dan sebagainya, termasuk dengan, mohon maaf, dengan kaum kelompok non Muslim, nggak ada persoalan, Pak. Jadi untuk itu, nah, saya kira kalau Bapak tanya apa sih keunikan kami, tentu tadi sebetulnya kan kalau disebut Nahdlatul Tujar atau dalam Al-Quran kan kami terlalu yang dalam tijarah, perdagangan, bisnis gitu kan. Bahkan ada doa kita kan, tijaratan dan tabur, bagaimana berbisnis, berdagang itu yang penuh kebarokahan. Nah, maka kita menyebut dari awal sebagai Nahdlatul Tujar, kebangkitan saudagar itu kenapa? Kalau pedagang itu orang yang berusaha dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan saudagar adalah orang yang berdakwah dengan cara berdagang. Artinya kalau berdakwah dengan berdagang, Mas Dwi, pasti dong dagangnya juga dagang yang Islami. Ya, tidak boleh ngebohong, tidak boleh nipu, timbangan yang nggak boleh kurang dan sebagainya. Begitu ya? Iya, saya kira itu maksud saya nilai-nilai keislaman dan ke-NU-an itu ada dalam nafas usaha kami. Tapi tadi kami bisa berusaha dengan siapa saja sesuai dengan ini bab muamalah gitu kan. Nah, dan saya kira tadi kembali bahwa ada sesuatu yang mulia dan juga berat ini Mas Dwi yang kami bawa. Kalau orang kan umpamanya himpunan pengusaha himpunan pengusaha ini. Kalau kami ini himpunan pengusaha Nahdiyin. Ya, Nahdiyin kami memang kami bukan badan otonom sebagaimana umpamanya Ansor, IPNU, IPPNU, Patayat ya dan sebagainya. Tapi kami sebagai orang yang membawa nama Nahdiyin, nah ada nilai nih Mas Dwi yang kami bawa itu ya pengusaha, ya warga negara Indonesia, ya kan, ya juga warga Nahdiyin. Gitu. Jadi dalam bahasa kasarnya, kamu jadi pengusaha jangan malu-maluin NU, gitu kira-kira begitu. Gitu. Itu jadi semacam batasan ya, semacam kekuatannya juga. Nah, contoh kami juga sekarang umpamanya mulai kerjasama ini mulai sejak beberapa bulan yang lalu dengan Bapak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Ini karena gini Pak Zulkifli Hasan. Iya, karena itu beliau kan Menteri Perdagangan, kami udah kerjasama. Nah, kita ini selama ini kan usaha yang tergabung di HPN ini Pak, mulai tukang bakso, mulai tukang cilok, ya, sampai dengan orang yang berbisnis dalam bidang pertambangan dan ekspor impor. Gitu. Itu jadi, masuk jadi HPN? Masuk, pokoknya asal dia itu warga Nahdiyah, Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, maka menjadi anggota kami gitu aja. Gitu ya. Usahanya setelah besar kecil usahanya nggak masalah ya. Tetap ya. Nanti setelah pamannya dengan Menteri Perdagangan ini kami juga akan nanti bekerjasama dengan kementerian, lembaga dan yang lain-lainnya. Karena memang tentu kami kan tema tadi kata Kang Yana adalah bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita bersinergi. Ya kan orang menjadi besar itu kan ada yang karena keturunan, ada yang karena modal banyak, yang ada karena koneksi. Nah, kita ini ingin besar karena punya jaringan-jaringan. Nah, dan saya kira tadi
karena secara mayoritas ya kan NU itu di Indonesia, Muslim Indonesia, artinya apa? Pasarnya saja dalam negeri sudah cukup luas. Nah, saya sering menyebut Mas Dwi, orang HPN berbisnis itu seperti orang berburu di kebun binatang. Berburu di kebun binatang. Artinya nggak usah tahu repot. Karena ya, binatangnya udah ada gitu ya. Bukan binatangnya, maksudnya jadi konsumennya udah ada gitu loh. Jadi artinya mau dagang beras udah ada pembelinya. Oh, gitu. Mau dagang tepung tapioka udah ada pembelinya. Mau dagang gula udah ada. Mau dagang pakaian sudah ada. Jadi sebetulnya kan karena salah satu masalah yang krusial dalam pedagang ini umat Islam, umat bangsa Indonesia maksud saya, dan wabil khusus adalah warga An-Nahdliyin untuk berhimpun bersama-sama di HPN ini. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad. Jadi saya tadi tertarik dengan poin sebelum ke Mas Rudi. Nanti saya akan tanya gimana perbedaannya usaha berbasiskan itu tadi Ahlussunnah wal Jamaah, kan ini bisnis nih. Bisnis ini kan punya paradigma yang agak berbeda gitu. Nanti saya akan tanya Mas Rudi. Nah, Pak Jazuli, saya kan tanya gini loh Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa semua itu bisa menjadi anggota HPN ya, baik dari tukang cilok, baik tukang roti bakar, sampai macam-macam pengusaha pertambangan itu jadi. Nah, pertanyaan saya yang kedua, Pak, yang pertama itu tadi Bapak mengatakan kerjasama dengan katakanlah non Muslim gitu, katakanlah itu. Itu non Muslim itu bisa nggak jadi anggota HPN? Baik. Begini, pertama yang rupa-rupa tadi usaha tadi itu, Mbak Sedwi ya, kita bikin yang namanya klasterisasi. Nanti ada klaster, mau contoh nih ya. Untuk di bidang karpet itu ada Haji Heru gitu. Oh gitu. Nah, umpamanya ada untuk bidang gerobak-gerobak, ada namanya Pak Wasito. Ada lagi yang untuk ekspor, umpamanya ada lagi Pak Agung. Ada lagi di bidang macam-macam itu udah ada kelompok. Contoh sekarang umpamanya untuk migas itu ada Pak Rudi dan ada ketua wakil ketumnya adalah Pak Kristus Mantoro, Pak gitu kan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita berdagang, berusaha ini maksudnya dengan siapa saja boleh. Gitu. Tetapi mereka untuk yang non Muslim ya dan itu tidak bisa menjadi anggota atau pengurus, tidak bisa menjadi pengurus HPN. Tapi kalau mitra boleh ya? Boleh. Mitra boleh siapa aja ya? Sebagaimana asas dalam bermuamalah tidak boleh terlibat oleh sara. Beda gitu. Agama, beda suku bangsa, beda warna kulit itu ada persoalan. Ya. Baik. Sekarang saya akan kepada Mas Rudi nanti terakhir closing statement Pak Yana sebagai tuan rumah. Itu tadi loh Mas Rudi. Mas Rudi kan sebagai pengusaha nih. Pengusaha kan punya norma-norma usaha. Bagaimana keuntungan, bagaimana sistem manajemennya dan segala macam. Nah, pertanyaan saya Mas Rudi, bagaimana dengan ketika Mas Rudi ada di di lingkungan HPN Nahdliyin gitu loh Mas Rudi. Nah, itu apakah stigma dan pemikiran bisnisnya berubah atau ada rumus baru dalam berbisnisnya Mas Rudi? Silakan. Jadi ketika saya masuk di komunitas besar ini, ya jelasnya zona wilayah saya pun ditarik nih Pak menjadi lebih besar. Kemampuan saya menjadi terpancing. Oh gitu? Iya. Oh, tapi by the way Mas Rudi ini kan kelihatan wajahnya kan seperti Andi Lau ya gitu. Mu'alaf dulu. Mu'alaf dulu ya. Sudah mu'alaf ya. Berarti bisa masuk menjadi. Gimana tadi Mas Rudi ceritanya? Ya, jadi begitu saya masuk di komunitas besar HPN di lingkungan yang luar biasa energik dan kekeluargaan ini luar biasa, persaudaraan ini luar biasa. Jadi di situ saya berkenalan dengan para pengusaha seluruh Indonesia. Ya, jadi mereka ini banyak jenis usaha yang berbeda-beda. Ada yang developer properti, ada yang bisnis karpet, bisnis tepung tapioka, bisnis kuliner dan sebagainya luar biasa Pak. Bahkan bisnis pakaian dalam. Saya kunjungan bisnis ke tempat mereka. Saya lihat profilnya luar biasa semua Pak, pengusaha hebat semua. Ya. Begitu ya. Jadi kita bertukaran informasi bisnis saya apa, sebenarnya kita bertukaran.
Tapi dalam program dalam program bisnis, dalam strategi bisnisnya tidak rugi ya untuk ikut masuk dalam HPN ya? Tidak. Nah, karena kan sistemnya berbeda dengan straight dengan orang bisnis yang murni gitu loh. Iya. Kan gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi kami di sini dengan ketua umum yang luar biasa juga energik. Beliau juga menggandeng pengusaha internasional. Oh iya. Ya kan? Bisnis, Pak Ketua Umum? Iya, Ketua Umum menjalin hubungan dengan luar negeri, Korea. Oh, Korea. Saya juga ditawarkan, Pak Rudi, itu di Korea ada pengusaha-pengusaha hebat yang punya produk-produk hebat, kamu ikut di dalam memasarkan produk-produk mereka. Oke. Jadi Pak Dede pun luar biasa nih dalam kinerja kerjanya. Dia udah mengadakan berapa kali acara, mengundang menteri dan sebagainya, mempersatukan. Jadi saya ikutan, kepanjang juga energinya, jadi semangat gitu. Semangat ya Pak. Oke. Baik. Terakhir Pak, gimana? Sebelum ke Kang Yana, saya tadi lupa di awal menyampaikan salam takzim dari Pak. Sebentar Pak, sebentar. Saya ini harus fokus nih. Kalau ini soalnya amanah. Gimana Pak? Ya, jadi mohon maaf tadi saya belum menyebutkan bahwa ada salam takzim dari Pak Ketua Umum DPP HPN Pak Dede Supriyadi buat untuk seluruh pengusaha. Ya, terutama yang ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ya, untuk mari kita bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi kan dalam wadah HPN ini. Saya kira itu, dan sekali lagi mungkin insya Allah nanti pada waktunya beliau juga akan berkunjung ke daerah-daerah di kami ini, ibaratnya sebagai tim pendahulu lah, awal sebelum kunjungan beliau. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yana. Closing statement ini Pak. Nah, Bapak kan juga seorang akademisi nih. Akademisi. Kemudian di tahun-tahun politik begini, kemudian ada kelompok-kelompok yang dilirak-lirik oleh partai politik atau calon-calon gitu. Dan menurut Pak Yana punya nggak kekhawatiran nih HPN ini itu akan ditarik ke salah satu kubu atau masuk ke dalam pusaran partai politik? Ini silakan Pak. Sampai sejauh ini saya masih meyakini organisasi HPN insya Allah akan netral, gitu kan ya, akan bisa ditarik oleh satu atau dua kekuatan sosial politik. Oh, gitu. Iya Pak Jazuli, iya Pak, benar ya. Jadi secara kelembagaan kita independen, tapi kalau pribadi boleh. Oh gitu. Pokoknya Pak Yana ke partai mana, perkembangan itu ada persoalan. Persis. Gimana terus Pak Yana? Persoalan kemudian misalnya masing-masing para pengusaha, individu pengusaha PN, misalnya dia menyalurkan talentanya juga di bidang politik, mau menjadi aktivis politik, entah itu di legislatif atau di eksekutif, itu adalah hak masing-masing individu. Dan organisasi tidak bisa melarang, gitu kan ya? Ya sepanjang tadi tidak mengatasnamakan organisasi. Dan saya pikir kalau misalnya satu ketika terjadi terhadap siapapun akan berontak, ya. Para nadia yang tergabung dalam HPN pasti akan berontak, akan menolak dengan tegas bahwa HPN adalah HPN, HPN is HPN, gitu kan? Bukan HPN is HPN politik atau political HPN, gitu kan? Nah, seperti itu. Oh gitu. HPN adalah organisasi bisnis, Okay. tempat bersilaturahmi para nadiin, tempat bersinergi para nadiin, dan tempat berkolaborasi para nadiin. Gitu kan? Jadi tidak ada HPN mendukung pemimpin yang gitu enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada Pak Jazuli ya? Jadi HPN itu mendukung pemimpin yang pro apa gitu enggak ada ya? Oke ya, sebagai terakhir dari saya, kita sebagai pengusaha itu harus membiasakan, pertama adalah kita senantiasa bersilaturahmi. Yang kedua berkomunikasi, yang ketiga berinteraksi, dan yang keempat tuh bertransaksi. Jadi jangan cuma sekadar ketemu komunikasi tapi nggak ada transaksinya ya. Wacana-wacana, karena keuntungan itu Pak Mas Dwi akan diperoleh bila ada transaksi gitu loh. Jadi kami sekarang ini dengan beliau sudah bersilaturahmi, sudah komunikasi sudah lama, interaksi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan punya beberapa bisnis yang akan real kita realisasikan di Yogyakarta di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak yang luar biasa. Semoga tetap kuat, tidak ikut keseret-seret pusaran politik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam T-Blockers.